Pernah tidak merasa hidup ini capek, sangat melelahkan dan frustasi, tapi kita tidak pernah tahu kita frustasi karena apa? Kita bangun setiap pagi, berangkat kerja, menghitung target, kemudian setiap bulan menunggu gajian, menghitung upah, membayar kontrakan, lalu membayar tagihan-tagihan lainnya. Tapi ketika kita lelah, kita kan bilang, ya mungkin saya kurang usaha. Ya hidup memang adalah perjudian, butuh usaha keras. Kita harus kerja cerdas, kerja kreatif. Nah, jarang sekali kita menanyakan, kenapa kita harus menjalani hidup ini dengan cara seperti ini? Bahkan lebih jauh, jarang sekali kita mau menanyakan, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari cara hidup seperti ini? Nah, disinilah kita akan masuk dalam satu konsep penting dari kritik atas kapitalisme, yaitu kesadaran palsu. Nah, kesadaran palsu bukan berarti orang itu bodoh, atau bukan berarti seseorang itu tidak berpikir menggunakan otaknya. Kesadaran palsu adalah cara kita memahami dunia yang terasa masuk akal ini, tapi justru menutupi relasi kuasa di baliknya. Jadi kita hidup dalam satu sistem, kita mengalaminya setiap hari, tapi kita memahaminya, cara kita memahaminya dengan menggunakan kacamata yang telah disediakan oleh sistem itu sendiri. Nah, untuk memahami ini kita perlu masuk ke Marx. Nah, Marx menjelaskan kapitalisme bukan sebagai sistem ekonomi, tapi sebagai totalitas kehidupan sosial kita. Dan ia memulainya dari sesuatu yang paling dekat dengan kita, yaitu komoditas. Mari kita ambil satu contoh komoditas, misalnya kaos. Ketika kita ke sebuah toko, yang kita lihat adalah relasi kita dengan kaos atau komoditas. Yang kita lihat adalah kaos itu punya harga, dia punya merek, dan dia punya kualitas tertentu. Tapi relasi di baliknya atau realitas di baliknya kita tidak pernah melihatnya. Di mana di balik kaos itu ada realitas di mana ada penjahit yang mengerjakan kaos, kemudian ada upah yang ditekan, ada jam kerja yang sangat panjang, dan ada pemilik modal yang terus menghisap nilai lebih. Namun relasi itu atau realitas itu tidak tampil di permukaan, kita tidak pernah melihatnya. Yang kita lihat hanyalah kita dan benda atau kaos. Dan itulah yang Marx sebut sebagai fetisisme komoditas. Di mana relasi antar manusia itu tampil sebagai relasi antar benda. Upah tampil sebagai angka, bukan sebagai relasi kuasa. Harga tampil sebagai fakta pasar, bukan sebagai hasil eksploitasi. Kerja tampil sebagai jam dan target, bukan sebagai potongan hidup manusia. Disinilah kesadaran palsu itu bekerja, bukan dengan kebohongan yang terang-terangan tampak di depan kita, tapi dengan cara bagaimana dunia ini ditampilkan. Nah, salah satu pemikir bernama George Lukács itu coba melangkah lebih jauh. Jika Marx bisa menunjukkan bagaimana relasi antar manusia disamarkan menjadi relasi antar benda, Lukács kemudian bertanya, lalu apa dampak relasi itu terhadap kesadaran kita manusia? Nah, di sini Lukács kemudian menjawabnya dengan satu konsep kunci, namanya reifikasi. Reifikasi berarti sesuatu yang seharusnya hidup, bergerak, dan sifatnya sosial, itu dipahami sebagai benda yang beku, netral, dan terpisah. Nah, bahkan menurut Lukács, bukan hanya barang yang direifikasi, tetapi juga kerja, waktu, bahkan manusia itu sendiri. Manusia diperlakukan sebagai tenaga kerja, sumber daya, dan angka produktivitas. Dan lebih parahnya, manusia mulai melihat dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Kita merasa bahwa pemilik modal akan melihat saya sebagai manusia jika saya produktif, jika saya bisa menghasilkan kekayaan untuk dirinya. Aku bernilai sejauh aku bisa menghasilkan. Dan itulah kesadaran palsu. Ia bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun Lukács menegaskan satu hal penting, bahwa reifikasi itu tidak pernah total. Dan itu bukan karena kapitalisme lemah, tapi karena pengalaman kita, manusia, itu tidak akan selamanya selalu cocok dengan cara sistem menjelaskannya. Akan selalu ada jarak antara hidup yang dijalani sehari-hari dan makna yang dilekatkan padanya. Jarak ini dialami bukan sebagai teori, melainkan sebagai pengalaman sehari-hari.
rasa lelah yang tidak selesai dengan istirahat, kejenuhan yang sulit dijelaskan, atau perasaan bahwa hidup terus berjalan tapi tidak pernah benar-benar bergerak. Di titik inilah muncul kemungkinan untuk keluar dari kesadaran palsu. Tapi kemungkinan ini tidak pernah otomatis, di mana pengalaman yang sama memang bisa melahirkan pertanyaan, tetapi juga bisa berhenti pada kepasrahan atau sekedar bertahan. Karena itu, bagi Lukács, pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah orang bisa keluar dari kesadaran palsu atau tidak, melainkan bagaimana proses itu terjadi. Disinilah Lukács membedakan dua bentuk kesadaran. Pertama, apa yang dinamakan sebagai kesadaran aktual. Ini adalah cara kita memahami kehidupan sehari-hari secara spontan dan bentuknya sangat terfragmentasi, individual, dan fokus pada cara bertahan hidup atau subsisten. Kesadaran ini memang nyata, masuk akal, tapi sangat terbatas. Ia menangkap potongan-potongan pengalaman tanpa melihat keseluruhan relasi sosial yang membentuknya. Kedua, apa yang dinamakan sebagai kesadaran kelas. Nah, kesadaran ini bukan kesadaran yang jauh lebih baik secara moral, melainkan kesadaran yang sesuai secara objektif dengan posisi suatu kelas dalam keseluruhan relasi sosial. Dan ini bukan nasihat etis, melainkan kategori historis atau sejarah, yaitu kesadaran yang mungkin muncul ketika pengalaman hidup tidak lagi dibaca secara terpisah, tapi sebagai bagian dari satu struktur sosial yang utuh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran aktual cenderung menjadi kesadaran yang berlaku secara dominan. Dan itu terjadi bukan karena kita tidak mampu berpikir, tapi karena hidup ini itu dipaksakan untuk terus dijalani dari hari ke hari. Uang harus dicari, tagihan harus dibayar, waktu kita, kerja kita harus ditukar dengan uang, dan cara hidup ini membuat pengalaman dipahami secara terpisah-pisah. Masalah dilihat sebagai masalah pribadi, kelelahan dianggap sebagai kegagalan individu, dan ketidakadilan diterima sebagai bagian dari kenyataan hidup. Nah, dalam kondisi seperti ini, kemungkinan untuk keluar dari kesadaran palsu atau kesadaran aktual itu seringkali ditekan oleh kebutuhan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Namun tekanan ini itu tidak selalu bekerja dengan intensitas yang sama. Ada momen-momen tertentu di mana jarak antara pengalaman hidup dan penjelasan yang disediakan oleh sistem itu menjadi semakin sulit untuk ditutup. Momen-momen inilah yang sering kita kenal sebagai krisis. Ketika kerja tidak bisa lagi menjamin keberlangsungan hidup kita. Ketika sistem lama atau cara berpikir lama itu tidak bisa lagi berlaku. Dan ketika akal sehat atau apa yang kita sebut sebagai pemikiran kritis itu tidak bisa lagi menjelaskan apa yang terjadi. Bahkan momen ketika lingkungan hidup kita itu semakin hancur dan tidak bisa lagi menjadi tempat di mana kita melangsungkan kehidupan. Namun bagi Lukács, bahkan ketika krisis terjadi, itu tidak akan otomatis membuat kita bisa keluar dari kesadaran palsu atau kesadaran aktual itu. Di titik ini, Lukács kemudian menolak dua ilusi sekaligus. Pertama, ilusi yang melihat bahwa kesadaran itu bisa dipaksakan melalui ajakan moral, melalui ajakan membaca buku, literasi, atau ceramah tertentu. Dan ilusi kedua, ilusi yang melihat bahwa sejarah akan bergerak sendiri tanpa agensi manusia di dalamnya. Nah, sehingga untuk keluar dari kesadaran aktual itu atau kesadaran palsu, lalu masuk ke dalam kesadaran kelas, itu hanya bisa melalui praksis langsung manusia. Ketika pengalaman kolektif itu refleksikan, ketika konflik diorganisir, dan perjuangan yang memberi bahasa pada penderitaan yang sebelumnya dialami secara terpisah. Jadi, kesadaran palsu tidak akan runtuh hanya karena dunia runtuh. Kesadaran itu hanya bisa runtuh ketika kita, manusia, memahami pengalaman kolektif kita tidak lagi sebagai sesuatu yang terfragmentasi atau terpisah-pisah, tetapi sebagai sebuah totalitas sosial, dan tentu dalamnya kita harus melakukan sebuah tindakan. Dan disitulah kesadaran itu bukan menunggu, tapi ia dibentuk melalui perjuangan.